Itu ketiga. Jadi Adam dan kesadaran manusia. Oleh karena itu, mari kita bangun budi. Baru masuk ke filsafat diri. Budi itu gampang-gampangannya aku. Aku yang tegak berdiri. Aku yang jelas. Aku yang kokoh, yang mandiri. Kalau aku itu kokoh, biasanya tidak mudah terpengaruh. Dia punya jati diri. Kemarin waktu di Weber, syaratnya orang bisa punya karisma, itu ya personalitasnya harus jelas. Kalau kamu tidak jelas, orang susah memposisikanmu sebagai apa. Jadi setiap hal, setiap orang harus menegaskan keakuannya. Bahasa Inggrisnya I amness. Siapa aku? Itu kamu harus bisa jawab. Bukan nama loh ya, kalau nama sih semua bisa jawab. Tapi keakuan itu, kamu itu sosok yang kayak gimana sih, kamu harus jelas. Untuk bisa menjelaskan kamu itu sosok yang gimana, itu tidak serta-merta sekarang kamu itu apa. Tapi juga harapan-harapanmu ke depan, cita-citamu yang kamu izinkan masuk ke dalam dirimu. Kamu jadikan pilar eksistensimu itu apa saja. Nah, itu budi namanya, ego, aku. Dalam kata-kata aku ada konotasi ketegaan, kemegahan. Jadi orang yang punya karakter, bahasamu sekarang. Jadi orang yang punya karakter itu kan biasanya punya karisma tersendiri. Dibandingkan yang ke utara ikut, ke selatan ikut. Nyari enaknya sendiri. Nggak mau mikir. Yang mau mengalir saja kayak saya ceritakan tadi di depan. Ya, saya Pak mengalir saja. Ada enak yang diambil, ada nggak enak ya dihindari. Pokoknya nah, itu berarti kamu nggak punya planning. Kamu nggak tegas, nggak punya karakter. Jadi ego itu adalah self, bangun dirimu. Oke, cirinya ego itu apa? Kalau bahasanya Iqbal, kesendirian yang esensial. Jadi kenapa kesendirian? Karena ego itu hakmu sepenuhnya. Orang lain gak bisa intervensi. Misalnya semua yang di ruangan ini menganggap ngaji ini bikin ngantuk. Tapi kalau kamu gak ngantuk mau apa? Itu kan hakmu sepenuhnya. Semua yang di ruangan ini nganggap tema Iqbal itu penting. Tapi mungkin salah satu nganggap tema itu tidak penting. Dan tidak ada orang bisa mbok penting. Oh bagiku tidak penting. Mbok dianggap penting, tidak bisa. Kamu sudah nganggapnya tidak penting. Tidak bisa ditipu. Itu berarti ego. Beda sama orang yang ikut ke kiri, ikut ke kanan tadi. Ya menurutku sih tidak penting. Tapi gimana lagi? Nah itu berarti kamu nggak jelas. Ego itu memang kesendirian esensial. Orang bisa lihat tapi dia nggak akan ngerti aslinya. Yaitu di situ misalnya nikmat, sakit, kecewa, itu kan kita, hanya kita yang tahu. Dokter mungkin ngerti di situ tak? Saya tulis itu. Dokter mungkin ngerti bahwa kamu sedang flu, kepalamu mesti pusing. Cuma pusingnya kayak apa, hanya kamu yang ngerti. Kamu baru saja diputus, mesti kamu stres ya. Orang hanya lihat dari luar, tapi derajat kesetresannya kayak apa, itu hanya kamu yang tahu. Atau jangan-jangan kamu tidak stres, ya kamu sendiri yang tahu. Cuma kamu pura-pura stres saja biar nggak kelihatan. Enggak, jadi aku tidak stres. Cuma kalau tidak stres kan nanti dianggap kemarin itu tidak serius. Pura-pura stres Padahal kamu seneng mungkin, alhamdulillah diputus. Sejak kemarin mau tak putus, enggak bisa-bisa. Kan ada yang kayak gitu. Nah, itu hanya kamu yang tahu.
Itu cirinya ego. Ya orang kadang menyebutnya ya semacam pengalaman batin lah. Pengalaman individual. Yang kalian rasakan dengan ngaji ini itu khas. Setiap kepala khas, setiap orang khas. Memaknainya pasti sesuai versinya sendiri-sendiri. Tidak bisa ditanya. Kalau tak tanya, saya yang tanya, mesti kamu basa-basi jawabnya. Wah bagus pak, wah enak pak, mesti gitu. Karena kamu takut pada saya. Temenmu tanya mungkin juga gitu. Kamu ikut alur pikirnya temenmu. Tapi yang kamu rasakan sendiri hanya kamu yang tahu. Itu cirinya ego. Nah orang yang tidak punya, yang dirasakan sendiri ini loh. Biasanya orang yang kehilangan jati dirinya, kehilangan egonya. Kadang orang menyebutnya tidak punya pendirian. Tidak bisa membaca dirinya sendiri. Penting tidak ngaji tadi? Tidak tahu ya. Emangnya penting ya kayak gitu-gitu itu. Dia tidak bisa membaca dirinya sendiri. Padahal kan gampang. Kalau kamu merasa nyaman berarti penting. Kalau tidak ya berarti tidak penting. Nah itu ego. Cirinya itu. Oke. Sekarang membangun ego. Untuk membangun ego ada dua modalnya yang paling besar, yaitu kebebasan dan kreativitas. Dan itu yang kecil di bawah itu menunjukkan bahwa dua hal ini jangan khawatir. Dalam Islam dijamin. Tentang kebebasan yang dijamin dalam Islam bulan-bulan lalu ketika kita ngomong kebebasan jelas. Percayalah bahwa kamu itu bebas, titik. Tidak usah mikir neko-neko, tidak usah dijelimetkan secara metafisik, filosofis mendalam. Percayalah kamu bebas. Kalau diperdebatkan, ya kayak tadi misalnya, ini saya minum ini, bebas pilihanku, apa sebenarnya sudah ditulis di Lauhil Mahfuz. Ini kan diskusinya panjang. Tapi biarlah, gak usah dibahas itu. Yakinlah bahwa kamu bebas. Titik. Ya didiskusikan panjang, tapi untuk praksis hidup kita, yakini itu bebas, maka kita bisa kreatif, milih, menentukan nasib kita sendiri. Kalau tidak, nanti kamu dijajah Inggris, dijajah Belanda, dijajah Cina, tidak pernah ya Cina, dijajah, nanti senenganin jajah itu, Jerman, Jepang, kamu nganggap itu sudah tertulis Pak di Lauhil Mahfuz. Fenomena penjajahan itu, jadi kita terima saja. Siapa yang bisa melawan takdirnya Allah? Ya selesai kalau kamu begitu. Ya kan? Jadi ndak, yakini hidupmu bebas. Bahwa setelah bebas kok kamu kalah, itu urusan lain. Kreatif, bangunlah Pak, saya cita-citanya pingin jadi apalah sesukamu, bikin sendiri. Jangan ikut-ikutan. Syaratnya dua, egomu ndak akan bisa dibangun kalau kamu merasa dirimu ndak bebas. Begitu kamu merasa nggak bebas, kamu buka dirimu untuk diatur orang lain. Ini sumber masalah biasanya. Begitu kamu rela diatur orang lain, ya sudah, jati dirimu hilang. Jadi bebas dan kreatif. Katanya Iqbal, kalau tidak percaya bahwa Islam itu menunjukkan, membolehkan kebebasan, coba dilihat. Di Islam itu ada, di kita akan yakin bahwa risalah sudah berakhir dan kita dibolehkan ijtihad. Ketika ada deklarasi bahwa Nabi Muhammad Rasul Pamungkas, Islam ini adalah risalah terakhir. Ini kan menunjukkan bahwa setelah ini tidak ada wis, kita nggak diatur-atur lagi. Berarti apa? Ya silahkan kamu atur hidupmu sendiri. Setelah ini kita boleh ijtihad. Kalau tidak ditulis di nas, tidak ada di syariat. Itu menunjukkan apa? Kita diizinkan untuk mikir sendiri, menentukan nasib sendiri. Jadi katanya Iqbal, enggak. Kebebasan dan kreativitas tidak bertentangan dengan visinya Islam.
Oke. Jadi kreativitas itu bahasa Arabnya bid'ah. Ya, kamu kan tadi tenang-tenang aja saya ngomong kreativitas, kamu iya Pak kita harus kreatif. Begitu tak kasih tahu bahasa Arabnya kamu mengkerut. Bid'ah tuh ternyata, kan mesti gitu. Kalau bid'ah ya ndak boleh Pak, karena kamu mesti gitu. Ndak katanya Iqbal. Kita sama Allah diizinkan disampaikan oleh Rasul bahwa kita berhak berijtihad. Berarti apa? Kita boleh menggunakan akal pikiran kita. Jadi, ya ada sih aturan-aturan pokok yang tidak boleh diubah. Tapi bahkan aturan yang tidak boleh diubah ini, ketika kita pahami dengan akal kita, hasilnya macam-macam. Hanya yang paling pokok saja mungkin yang kita tidak beda, tapi dalam banyak hal kita beda-beda loh. Sholatnya wajib, tapi coba dilihat komponen sholat, macam-macam. Doa iftitahi wae beda, takbirnya aja macam-macam. Ada yang ngangkat tangan, ada yang bilang sampai pundak, ada yang bilang sampai telinga. Itu kan akal masing-masing yang menafsirkan. Ada yang tidak pakai sendakep, ada yang tangannya lepas begitu saja, ada yang di atas udel, ada yang di bawah udel, ada yang nutupi dada kayak orang kena tembak itu. Allah. Nah, iya kan, lo itu akal main di situ. Dan yang benar pas kayak gimana sih Pak? Enggak tahu. Karena mungkin mahdohnya itu bisa dipahami variatif. Puasa misalnya, puasa itu dimulai, kan di Al-Quran itu malah ayatnya ketika sudah bisa membedakan benang putih sama benang hitam. Jadi kamu kalau sudah lihat, misalnya sudah imsak apa sudah subuh, terus kamu, loh ini masih belum jelas Pak ini, mana yang putih mana yang hitam, berarti masih boleh dong. Wong nasnya memang bilangnya begitu. Terus ya ndak, ya pakai jam. Lah jam itu kan kreativitas namanya, ijtihad. Zaman Nabi mungkin ndak ada jam, ndak digital apalagi. Kalau digital kan akan Nabi mau bangun didit, oh sudah waktunya sahur. Zaman Nabi ndak ada begitu. Ya antara imsak sampai subuh itu ya kira-kira 50 ayat lah. Itu kan susah memahaminya. Ya yang ngaji siapa dulu? Kalau anak TPA yang baru ngeja ya 50 ayat. Bisa panjang itu. Itu berarti apa? Akal main. Nggak apa-apa katanya Iqbal, bebas, kreatif. Dari situ kita membangun identitas. Coba dilihat, dari adanya kreativitas kebebasan itu lahir Syafi'iyah, lahir Hanafiyah, lahir Malikiyah, kan dari situ. Islam jadi kaya, masing-masing menegaskan identitasnya sendiri-sendiri. Oke, terus, nah orang yang khudi, orang yang jelas egonya, jelas kediriannya, punya 5 ciri. Yang pertama, self-reliance, percaya diri. Yang kedua, self-respect, menghargai diri. Yang ketiga, self-confidence, yakin pada dirinya sendiri. Yang keempat, self-preservation, menjaga diri karena dia yakin benar ya dia self-preservation. Dan yang kelima, self-assertion, menegaskan diri. Jadi orang yang tegas identitasnya itu biasanya percaya diri. Saya sering bilang di antara cirinya orang yang percaya diri itu ndak cerewet nyari kesalahannya orang lain.
Dia sudah yakin dirinya benar. Dan tidak butuh bukti bahwa yang lain salah, baru jelas aku benar. Karena dia sendiri sudah, aku yang benar ya menurutku yang gini ini ya sudah. Biasanya yang masih nyari-nyari salahnya yang lain, itu masih belum yakin benar dengan miliknya. Dia butuh diyakinkan dengan, loh itu loh salah, berarti yang benar ini. Tidak percaya diri. Jadi buktikan bahwa kamu percaya diri dengan kebenaranmu. Jadi karena kamu percaya dengan kebenaranmu, kamu tidak butuh untuk menilai salahnya orang lain. Tidak usil dengan benar salahnya orang lain. Karena ya aku yang benar. Tidak perlu aku usil, menurutku yang lain ya tidak pas. Sudah. Tapi kalau kamu masih cerewet dengan miliknya orang lain, itu menunjukkan sebenarnya kamu tidak pede dengan kebenaranmu sendiri. Maka orang yang beratribut budi itu percaya diri, tidak gampang dipengaruhi. Yang kedua, menghargai dirinya sendiri, tidak memandang rendah dirinya dan tidak merendah-rendahkan orang lain. Dia melihat dirinya berharga tanpa harus merendahkan yang lain. Justru ketika dia merendahkan yang lain, menunjukkan dirinya sendiri rendah. Jadi self-respect, hargai dirimu. Ya menghargai diri itu jangan sampai keluar yang jelek-jelek dari dirimu, dari mulutmu, dari perbuatanmu, bahkan dari hatimu. Itu menghargai diri. Kalau menghargai diri aja tidak bisa, ya menghargai orang lain susah. Itu cirinya orang yang ego. Yang ketiga, yakin. Ini lebih mantap dari percaya, confidence. Biasanya kalau bahasa Indonesia ini dilawankan dengan minder. Dalam banyak hal mungkin kalian bisa, tapi tidak ada gunanya kebisaanmu itu karena kamu tidak punya self confidence. Tidak yakin dengan dirimu sendiri. Apa iya Pak saya bisa? Nah, itu pertanyaan paling berbahaya. Karena dengan itu menunjukkan kamu tidak yakin dengan kemampuanmu sendiri. Mending kamu yakin terus gagal daripada kamu nggak gerak-gerak karena selalu tanya apa iya saya bisa. Mending kamu nulis saja dan hasilnya jelek daripada kamu mikir apa bisa Pak saya nulis yang bagus ya? Apa bisa saya? Ya wis, nggak jadi-jadi, nggak jalan-jalan. Self confident, percayalah dirimu bisa. Kalau nggak bisa, akan kelihatan kelemahanmu di mana dan diperbaiki. Tapi kalau kamu nggak ngapa-ngapain, ya sudah. Kayak kamu nulis tesis, apa skripsi, apa disertasi, itu kalau kamu kesuwen mikirnya, ini bisa nggak ya aku bahas tema ini ya? Jangan-jangan nanti bukunya susah, jangan-jangan nanti ya nggak jalan-jalan. Maju aja. Nanti kalau ada salahnya di mana kan ada yang baca, kan ada yang bimbing, kan ada yang nguji meluruskan. Nah nanti kalau nggak ketahuan Pak jeleknya di mana, alhamdulillah, iya bisa lulusnya lebih cepat. Jadi yakinlah pada dirimu, itu menunjukkan egomu mantap. Yang keempat, self preservation. Karena kamu yakin dirimu bisa, maka ya kamu menjaga dirimu, tidak menyia-nyiakan bakatmu, tidak membuang-buang kemampuanmu, tidak menghabis-habiskan energimu untuk yang tidak penting. Itu namanya self-preservation. Yang kelima, self-assertion. Self-assertion itu menegaskan dirinya terus-menerus. Aku bisa. Aku mampu. Aku ini muslim yang baik kok. Aku ini mahasiswa yang rajin kok. Aku ini tuh menegaskan diri terus-menerus. Cirinya itu. Kalau kita tidak punya 5 ini, kita tidak akan jadi sesuatu. Kalau ada yang ingin jadi artis, ya harus yakin bahwa kamu bisa jadi artis. Meskipun figuran, bagian dipukuli, bagian ditendangi, tapi bisa. Jangan khawatir. Kalau ada yang ingin jadi ustadz, kamu bisa jadi ustadz. Meskipun mungkin di awalnya masih grogi, keliru-keliru, tidak apa-apa.
Lama-lama lanyah, lama-lama lancar. Kalau ada yang pengen jadi dosen pasti bisa, meskipun awalnya grogi. Itu namanya ego. Bentuklah, kuncinya di dirimu bukan di yang lain. 5 ini kan kuncinya dalam diri kita semua. Oke, tujuannya kemana sih Pak kok bangun ego yang semacam itu? Tujuannya apa? Ya biar kita jadi sesuatu kalau bahasanya Iqbal. Kalau kita pribadinya sudah mantap, tinggal diarahkan. Kalau kitanya sendiri pribadinya masih labil, dibentuk apa aja enggak bisa. Jadi ego itu dimantapkan untuk menjadi sesuatu. Wes kamu pengen jadi apa? Kalau egomu kuat pasti bisa. Tapi kalau kamu labil, ya susah menggapai targetmu, menggapai cita-citamu. Jadi tujuannya ego kata Iqbal bukan to see something, tapi to be something. Menjadi sesuatu, bukan untuk memahami sesuatu apa untuk melihat sesuatu. Karena to be something, menjadi sesuatu, maka prosesnya evolutif terus. Evolutif itu kayak tadi pengen jadi ustadz, pertama groginya 90%, besok tinggal 80, besoknya lagi tinggal 70, besoknya lagi 60. Lama-lama ngomongnya lancar. Mungkin ada yang tanya, Pak Faiz kok ngomongin ya bisa terus. Loh ya kalau keseringan. Salahmu sendiri disuruh ngomong terus tiap malam Kamis. Awalnya ya rodok mikir-mikir nyari bahan. Lama-lama lancar. Kenapa? Sudah jadi habit. Wis biasanya ngono wis tenang aja lah. Baca dikit-dikit gak apa-apa. Karena sudah terbiasa. Loh, kalian juga bisa kok. Kalian sama saya kan dekat jaraknya. Ya, mesti iso, gak usah khawatir. Ya kapan-kapan misalnya saya malam Kamis tidak berhalangan, salah satu boleh mewakili di sini. Dibagi 5 menitan. Nah, giliran 5 menit. Loh, ya enggak apa-apa tuh ya, latihan. Ya, enggak cuma nulisnya. Sekarang kan nulisnya bisa gantian, ada beberapa yang hari ini mau bikin buku itu nulis. Awalnya kan saya, besok kalian. Yang di sini juga bisa begitu nantinya. Jadi gantian. Ya kalau gitu kan, kalau enggak gitu enggak ada regenerasi. Harus ada yang bisa dan harus ada yang mau. Kalian pasti bisa. Bukan urusan loh nanti ini kan masih gradul-gradul Pak. Ya harus dilewati fase gradul-gradulnya dulu. Karena sifatnya memang evolutif. Lama-lama lancar. Atau kalau mau, ya wis lah ndak apa-apa malam Kamis saya, besok malam Senin, malam Selasa, malam Rabu bikin sendiri giliran. Untuk kepentingan bareng-bareng biar lanya. Besok di kampungnya masing-masing bikin ngaji filsafat tandingannya sini. Kan sudah terlatih, ndak apa-apa. Materinya boleh pakai ini, bahannya boleh pakai ini. Nah, jadi caranya begitu. Jangan minder. Kalau kayak gini terus dan kamu ndak gerak-gerak, ya yang naik terus levelnya saya, kalian mandek. Kalian juga harus gerak. Kalau malam Kamis dikhususkan saya boleh, tapi nanti mungkin bikin sendiri forum malam Selasa, malam Rabu, nyari jam yang cocok. Ndak harus sebanyak ini, mungkin yang punya komitmen aja 10, 15, 8, 2, ndak apa-apa lah berdua di sini latihan saling nyeramai. Loh itu kan bisa juga, enggak masalah. Itu salah satu cara untuk membangun citra diri. Oke. Nah, nanti di Iqbal ada 2 jenis ego. Yang pertama namanya ego efisien, yang kedua ego apresiatif. Ego efisien itu ego yang kita pakai sehari-hari, day to day. Sifatnya praktis, jangka pendek. Misalnya hari ini 2 jam ini saya posisinya sebagai yang ngasih informasi. Ini efisien. Setelah ini enggak lagi. Pulang ya tidur, di rumah jadi bapak, jadi suami, di kampus jadi dosen, di sini jadi ustadz, nanti di warung jadi pelanggan. Itu ego efisien.
sifatnya temporal, kan? Dan ya sesuai dengan konteks itu ego efisien. Ini juga butuh kecerdasan, butuh kearifan, jangan keliru. Kalau di rumah posisinya sebagai bapak, sebagai suami. Kalau di sini mungkin ustadz. Jangan keliru, mungkin di sini, saya di sini jangan-jangan suami ini. Oh itu, ayo, itu iso kacau. Jadi jangan salah, itu namanya ego efisien. Ada hubungannya sama waktu. Tandingannya ego efisien itu ego apresiatif. Ini yang kalau bahasanya Iqbal waktu murni. Tidak ada temponya, ya kayak kalian refleksi. Aku ini orang kayak gimana ya sebenarnya. Ini ego efisien. Jadi yang lintas waktu. Aku ini orangnya penyabar apa pemarah ya. Aku ini orangnya santai apa kemerungsung ya. Itu ego apresiatif. Jadi jati diri hakikimu di luar fakta-fakta temporer keseharian. Itu namanya ego apresiatif. Kamu disuruh refleksi, muhasabah, itu kan lintas waktu, tidak sekedar di waktu tertentu. Tapi dirimu yang sejati itu seperti apa? Atau kamu ingin membangun dirimu seperti apa? Itu namanya ego apresiatif. Jadi ada ego efisien, ada ego apresiatif. Kalau efisien yang fakta-fakta, hari ini kamu apa, enaknya gimana, dan seterusnya. Kalau pas di warung, yo pahamilah sekarang kamu jadi pembeli. Bukan dosen, bukan apalagi ustadz, bukan kan gitu. Kalau masuk warung terus, aku ustadz ya, assalamualaikum, ya enggak. Urusannya beda. Nanti yang punya warung bingung, nanti kamu dikasih uang kecil. Dah. Jadi itu jenisnya ego. Terus, jangan salah ya, ego itu sifatnya selalu berada dalam tegangan. Ya tegangan bukan berarti selalu tegang gitu. Jadi maksudnya apa? Ego itu selalu dialektis, selalu ditantang oleh realitas sekelilingnya. Dia selalu ditantang oleh lingkungannya. Maka selalu intention. Dia selalu, mauku ini penyabar, tapi ini teman satu ini kok disabar-sabari gini terus ya. Nah, intention. Maunya sih aksinya damai, tapi ini provokator ini kok kayak gini, kurang ajar ini ya. Tegangan itu namanya intention. Ketika kamu ingin membangun dirimu sebagai apa, lingkungan sekelilingmu itu jadi antitesisnya, dialektikanya. Ayo gimana kalau begitu? Maunya kamu rajin sholat malam, tapi begitu mau sholat kok siaran langsung sepak bola. Mana ini yang didahulukan? Ini kan intention, tegangan. Saya mau rajin belajar Pak, tapi temenku sekamar ini ngejak ngobrol, gitaran, ngejak. Iya toh ya, gimana cara? Ini intention, sifatnya selalu begitu. Kuncinya ada di keteguhan dirimu. Ayo gimana menghadapi itu? Pinginnya sih jadi mahasiswa yang rajin nulis, tapi begitu pegang laptop, pegang HP, kok yang dibuka lagi-lagi Facebook, WA, game. Kalau enggak gitu, gimana ya caranya? Itu intention. Sudah merancang-rancang, pokoknya 1 hari 1 tulisan. Tapi begitu pegang laptop, ini mulainya gimana? Besok aja enggak ada bahannya, enggak jadi nulis. Ya kan? Itu namanya intention. Egomu ditantang terus oleh kenyataan sekelilingmu. Pokoknya Pak, saya targetnya pacaran itu setelah lulus kuliah. Kok dilalah ini ada yang nembak. Iya kan, bagus lagi yang nembak. Waduh, gimana ya, sudah ditekati pacaran nanti, tapi eman-eman ini kalau ditolak.
Itu namanya intention. Jadi jangan salah, yo ndak santai-santai ketika tadi kamu matok kreativitas berdasarkan kebebasanmu, kamu ingin jadi apa. Karena kamu akan berhadapan dengan lingkungan yang dinamis, yang berubah terus. Saya pinginnya jadi sufi, Pak. Biasanya kan sufi yang diincer karomahnya, Pak. Saya bisa jalan di atas air, bisa Jumatan ning Mekah, kan cita-citamu itu. Ya. Jadi cuma ya pingin puasa terus-terusan, Pak. Itu kan begitu kamu puasa temanmu makan yuk tak traktir. Oh, itu cobaan luar biasa itu. Jadi wis niat poso malah ditraktir makan. Kan sering kayak gitu. Nah, itu namanya tegangan. Jadi ego kita itu selalu intention. Selalu dalam kondisi tegang. Santai-santai ingin maju, tiba-tiba ada halangan. Kan itu langsung tegang kamu. Waduh, gimana ini? Selalu begitu. Oke, jadi karakternya itu. Karakter selanjutnya, ego itu karakternya selalu bebas. Di depan sudah banyak dijelaskan, cuma perhatikan bahwa ada ego itu yang ketika ada halangan tadi, ada tegangan tadi, dia punya karakter sawal. Sawal itu bukan satu Idul Fitri, tapi sawal itu artinya manut, ikut saja dengan lingkungan. Kalau bahasanya Heidegger namanya dasman, manusia yang tidak otentik. Dirimu sendiri hilang, kamu tenggelam dalam kerumunan. Itu namanya sawal. Jadi jangan mau begitu, katanya Iqbal. Ya kamu bebas, cuma gunakan kebebasan itu, jangan lari dari kebebasan itu. Karena begitu kamu lari dari kebebasan, kamu jatuhnya ke kerumunan. Yang kamu lakukan hanya dari niru ke niru, dari idola satu ke idola yang lain. Tidak pernah jadi dirimu sendiri. Rambutmu niru artis A, bajumu niru artis B, kumismu niru artis C, dan seterusnya. Jenggotmu niru Ustadz A, gaya ngomongmu niru Kiai C, dan seterusnya. Kamu tidak pernah jadi dirimu sendiri yang otentik, itu mana tidak tahu. Itu namanya sawal. Nanti ada orang yang kebalikannya sawal, adalah orang yang is gitu aja, rindu. Kadang diartikan cinta. Para pecinta itu tidak sawal, kebalikannya. Para pecinta itu lingkungan diserap ke dalam dirinya. Kalau sawal, dirimu yang diserap oleh lingkungan. Jadi kamu jadikan lingkunganmu itu bagian dari usahamu untuk mewujudkan targetmu, cita-citamu. Jadikan modal untuk meraih yang kamu inginkan. Bukan sebaliknya kamu tenggelam. Yang lain gemar sepak bola, oke. Serap itu dalam dirimu, jadikan kegemaran yang lain akan sepak bola itu keuntunganmu, kemanfaatan bagimu. Ya entah dengan cara apa. Kamu sendiri yang ngerti. Temanmu yang suka main gitar, itu jangan bikin kamu tenggelam oleh gitarannya. Serap keahliannya main gitar itu sebagai bagian dari rencanamu untuk membangun egomu tadi. Itu menyerap, bukan marah-marah, menyerap. Menyerap itu mengambil yang terbaik, dicerna sesuai kondisi kita. Oke, gitaran ada bagusnya juga. Nek lagi sumpek dia main gitar. Kalau sudah jengkel ya dikepruk sama gitar. Jadi menyerap kondisi sekeliling itu ya kayak gini misalnya. Ada temenmu banyak. Ini kan kadang-kadang jadi penghalang, tapi jangan dijadiin penghalang. Jadikan dia kekuatan.
Dengan banyak teman mungkin kamu lebih enak. Kalau sendirian face to face sama saya kan nggak enak. Jangan dijadikan gangguan. Temanmu yang main gitar, jangan posisikan dia sebagai penghalang egomu, tapi jadikan dia bagian dari rencanamu melahirkan ego. Alhamdulillah punya teman main gitar, ada hiburannya biar nggak selalu tegang. Santai aja, itu bisa dimasukkan ke skema egoku. Alhamdulillah di Indonesia ada yang ngamuan, jadi nggak perlu aku yang ngamuk, sudah diwakili mereka. Ya, jadi tidak dimuntahkan keluar tapi diserap sesuai kepentinganmu. Itu lawannya syawal. Kalau yang syawal, kamu yang hanyut ikut mereka, egomu kamu hilangkan, kamu ikut mereka. Kamu buang egomu dan kalau gitu aku jadi ahli gitar juga lah. Nah itu syawal namanya. Jadi itu cara mempergunakan kebebasan. Jangan mau ditelan oleh lingkunganmu, kebalikannya, telanlah lingkunganmu untuk kepentinganmu. Oke. Ya, ini puisi-puisinya yang bagus. Dulu sudah saya kutip, kelihatannya yang hancurkan dunia sampai berkeping-keping bila tidak sesuai denganmu, dan ciptakan dunia yang lain dari kedalaman wujudmu. Betapa pedihnya manusia merdeka yang hidup di dunia yang diciptakan oleh manusia yang lain. Itu ya, tempelen ini di kamarmu, kalau ada bekas-bekasnya hujan yang kuning-kuning itu ditutup pakai ini lumayan. Terus jangan hinakan pribadimu dengan imitasi. Bangunlah, hai kau yang asing terhadap rahasia kehidupan. Nyalakan api yang tersembunyi dalam debumu sendiri. Wujudkan dalam dirimu sifat-sifat Tuhan. Banyak sekali syair-syairnya Iqbal yang arahnya ke sini. Itu hanya contoh. Nah, puncaknya ego itulah nanti insan kamil. Sudah mau selesai baru ketemu insan kamil. Jadi proses yang di depan tadi muaranya adalah insan kamil. Insan kamil itu puncak tertinggi yang bisa dicapai oleh ego. Penjelasannya panjang, tapi intinya Iqbal ngasih contoh aja. Kayak Nabi Muhammad, insan kamil itu spiritualitasnya memuncak, tapi dia tidak berhenti di Lauhil Mahfudz, dia turun kembali ke bumi. Beda dengan para sufi. Banyak sufi yang mengalami ekstase puncak dan dia tidak kembali lagi ke bumi. Jadi bentuklah egomu, bangun dia sampai bisa naik ke atas, sampai puncak spiritualitasmu, kemudian turun kembali ke muka bumi. Jadi manusia yang bermanfaat. Jadi konstruksilah egomu. Jadi potensi-potensi terbaiknya wujudkanlah. Kalau sudah selesai, laksanakan tanggung jawabmu sebagai khalifah tadi. Jangan berhenti di merancang ego. Tugasmu belum selesai. Ketika kamu membentuk dirimu, itu setengah jalan. Jangan berhenti di situ. Kalau sudah terbentuk kamu jadi ego yang bagus, yang kokoh, yang kuat, jalankan tugasmu sebagai khalifah. Itulah insan kamil. Sempurna sudah. Ya kalau kamu gagal membangun diri, otomatis kamu tidak bisa menjalankan tugas khalifah. Kamu sukses membangun dirimu, oke, tapi tidak ada gunanya, baru setengah jalan sebelum dia juga bermanfaat untuk sekelilingmu. Sebelum kamu jalankan tanggung jawabmu sebagai khalifah. Itulah insan kamil. Itulah yang bikin Iqbal tidak mencukupkan diri dengan filsafatnya, dengan syairnya, dengan teori-teorinya, tapi dia juga terjun ke dunia politik, ke dunia hukum. Jadi puncaknya ego, ketemunya insan kamil. Ketika tadi kamu membangun diri dan cita-citamu, sekarang direalisasikan dalam kehidupan nyata.
Kalau kamu sudah jadi orang soleh secara individual, sekarang saatnya mengabdikan kesolehanmu itu demi kepentingan sosial. Itulah insan kamil, katanya Iqbal. Nah, tahapan kasarnya, katanya Iqbal, yang pertama biasanya untuk menuju insan kamil itu ada ciri orangnya patuh pada hukum. Bukan orang yang sakarepe dhewe. Hukum itu ya hukum positif bisa, adat, tradisi, norma, nilai yang berlaku di masyarakat. Yang kedua, orang yang menguasai egonya itu biasanya orang yang kontrol dirinya bagus. Orang yang tidak bisa ngontrol dirinya pasti belum insan kamil. Yang ngomong dulu sebelum dipikir, apalagi mukul dulu sebelum dipikir. Insan kamil itu kontrol dirinya bagus. Ngomong sesuatu, melakukan sesuatu setelah dia yakin apa yang akan dilakukan, apa yang diomongkan itu pas dan benar. Itu cirinya insan kamil. Dan yang ketiga, orang yang punya tanggung jawab khilafah, tanggung jawab atas kehidupan di muka bumi ini. Jadi insan kamil itu tidak hidup sesuka hatinya. Dia patuh pada norma dan nilai yang disepakati bersama. Yang kedua, dia mampu mengontrol dirinya. Yang ketiga, dia punya komitmen terhadap tugas kekhalifahan. Itu ciri yang bisa dilihat dari seorang insan kamil. Jadi obedience of law, self-control, dan divine vigilancy. Patuh pada hukum, bisa mengontrol diri, dan kepewakilan Tuhan di muka bumi. Itu cirinya insan kamil. Oke. Terus di bukunya, di banyak syairnya, katanya Iqbal ada hal-hal yang memperkuat ego. Kalau ingin egomu kuat, yang pertama modus hidupmu adalah modus cinta. Ini penjelasannya panjang dan dalam. Terus kamu ngerti, rasakan sendiri ya apa itu cinta. Kalau tak jelaskan sesarang panjang. Kamu sudah ngalami itu, kamu sudah ngerti itu, mungkin prakteknya sebagian belum. Tapi hiduplah dengan modus cinta. Lawannya modus cinta itu hidup dengan modus pamrih. Apapun pamrihnya. Bahasa agamanya tidak ikhlas. Itu lawannya, modusnya pasti bukan cinta. Ada pamrihnya. Yang kedua, fakir. Kalau di Iqbal konotasinya fakir itu lebih ke ndak mikir balasannya apa. Lakukan kebaikan yang kamu yakini baik, ndak usah mikir kalau ini tak lakukan aku dapat apa. Bantu temen nggak usah mikir lumayan kalau dia tak bantu besok aku iso dibarengi dia punya motor. Ndak usah mikir aku sedekah sekian lumayan dilipat gandakan sekian ribu kali. Itu ndak fakir. Jadi konotasinya kalau fakir di Iqbal agak beda sama beberapa penjelasan sufistik. Intinya ndak peduli dunia menawarkan apa. Baik ya baik saja. Menghindari kejelekan dihindari saja. Ndak usah mikir neko-neko. Ini memperkuat ego nanti. Kamu semakin kokoh. Tapi semakin kamu ndak fakir, semakin kamu ngitung-ngitung keuntungan, egomu semakin lemah. Karena dia tidak bisa mandiri. Yang dipikir balasan. Yang ketiga, egomu kuat kalau kamu berani. Orang egonya tidak bisa kuat, jati dirinya nggak bisa kokoh kalau penakut. Selama kamu masih takut ini, takut itu, khawatir ini, khawatir itu, kamu tidak akan kokoh jati dirinya. Jadi
Perhatikan, berani itu tengah-tengah antara nekat dan pengecut, penakut. Itu berani. Berani tapi jangan nekat. Nggak iso nyetir mobil, berani Pak saya. Itu namanya nekat. Latihan dulu. Ya nggak apa-apa sih kalau kamu yang bonyok. Kalau orang lainnya nggak ngerti apa-apa lah, kasihan. Jadi jangan nekat, tapi berani. Saya berani Pak, tak latihan dulu. Itu baru keberanian. Bukan nekat. Oke. Nggak pernah latihan perang, nggak pernah pegang senjata. Saya mau bantu saudara-saudara saya di Timur Tengah. Itu nekat namanya. Bunuh diri itu namanya. Ya kalau mau ya latihannya dulu. Baru ke sana. Kalau nggak ditangkap Densus. Ya. Itu namanya berani. Pakai perhitungan. Toleran. Semakin pandanganmu sempit, semakin kamu tidak toleran, semakin egomu tidak kokoh. Kenapa? Karena kamu akan selalu digelisahkan oleh yang lain. Kalau kehadiran orang tidak toleran itu kan berarti apa? Kehadiran yang lain mengganggu dia. Ini susah, kamu mandiri, susah kamu kokoh. Karena hidupmu mesti gelisah terus. Selama masih ada orang kafir, masih ada orang Kristen, masih ada Cina, hidupmu gelisah. Mereka semua bagimu mengganggu. Itu lawannya toleran. Jadi dirimu tidak bisa kokoh. Hidupmu dalam kondisi gelisah. Kemudian bahasanya Iqbal, kasbi halal. Nyari yang halal-halal. Yang tidak jelas, yang syubhat, itu bikin gelisah. Apa saja, tidak cuma rezeki. Pacar juga yang halal. Pacarnya temennya disikat kan tidak halal. Ya, tidak boleh. Oke. Jadi, ya apa-apa. Kalau yang halal itu kan tenang. Ya kayak kucing itu loh. Kucing itu kalau kamu kasih makan, dia makannya tenang. Tapi kalau dia nyuri makanan, dia mesti tidak tenang, tolah-tolah. Khawatir yang punya lihat. Nah, cari yang halal biar tenang. Oke. Kasbi halal. Ya kalau pacaran itu halal, ya kawin aja. Nikah aja. Nek kawin aja kamu nanti nekat. Nikah dulu baru kawin. Terus termasuk yang memperkuat ego, lakukan aktivitas kreatif original. Itu biasanya kamu semakin kokoh. Semakin kamu punya karya, semakin kamu mantap. Coba aja kalau tidak percaya. Meskipun karyamu ditolak di majalah mana-mana, di koran mana-mana, tapi kamu punya karya itu lebih mantap hidupmu. Lebih tenang. Yo, ditolak dikirim ke yang lain. Ditolak lagi, dikirim lagi ke yang lain. Lama-lama lah redaksi ini bosen-bosen dewe. Oke, terus yang melemahkan kebalikannya. Ketakutan bikin kita lemah. Ketergantungan dengan apapun. Ketergantungan itu berarti ada di luar diri kita yang kita izinkan mengganggu, merusuhi, mengatur hidup kita. Itu ketergantungan. Bahkan hadirnya yang lain tadi yang bikin kita gelisah itu namanya ketergantungan. Ya kan? Padahal kita tenang bisa. Ada orang kafir di sebelahmu dan kamu tenang kan bisa. Tapi kamu izinkan dirimu gelisah gara-gara dia, wong dia gak pernah mikir kamu. Itu namanya ketergantungan. Jadi jangan mau. Bahagiamu atau tidak bahagiamu kuncinya dalam dirimu sendiri. Jangan digantungkan ke yang lain. Marahmu atau galaumu kuncinya ada dalam dirimu sendiri. Kadang-kadang kan ada teman mencaci maki kamu, kamu balas mencaci maki dia. Itu berarti apa? Kamu ada ketergantungan di dia. Wong kamu tidak balas juga bisa kok. Tapi kamu dipengaruhi oleh caci makinya, akhirnya kamu balas mencaci maki. Berarti kamu masih belum mandiri ngatur dirimu sendiri. Kamu masih digantung oleh orang lain. Kamu masih tergantung pada yang lain. Yang ketiga perbudakan, jelas. Unsur ahoka zoliman au mazluman. Yang memperbudak atau yang diperbudak itu egonya lemah. Pasti. Dia tidak bisa sendiri jadi dirinya.
Yang memperbudak, dia butuh yang lain untuk ditindas baru eksis. Yang diperbudak, apalagi dia tidak bisa menampilkan dirinya sendiri. Kalau kamu baru merasa dirimu hebat dan sukses dengan cara mengalahkan orang lain, itu sebenarnya kamu lemah. Kamu butuh yang lain untuk sukses. Kudi yang sejati itu dia tidak butuh itu. Dirinya sendiri bisa besar dan tinggi tanpa harus merendahkan, mengalahkan yang lain. Kalau bahasa Jawanya menang tanpa ngasorake. Itu kudi yang kuat. Dan yang keempat, ini mungkin sindirannya Iqbal, umat Islam banyak punya penyakit yang keempat. Membanggakan nenek moyang. Aku keturunannya siapa? Kita ini keturunannya Nabi semua loh. Nabi Adam. Ya, ini pasti tidak mandiri. Siapapun nenek moyangmu, levelnya dimanapun, apakah bapakmu apa nenekmu langsung, sebesar apapun dia bukan dirimu. Tidak ada hubungannya sama jati dirimu. Jangan menepuk dadanya mereka, tepuklah dadamu sendiri. Jangan nepuk dadanya yang lain, apalagi lawan jenis. Ya, nanti kamu dimarahi. Ya, nepuk dadamu sendiri tidak apa-apa. Oke, masyarakat ideal. Katanya Iqbal, untuk mensukseskan program kita membangun jati diri, membangun hudi, memang diperlukan kondisi sosial yang kondusif, yang bisa mendukung. Paling tidak, cirinya situasi sosial yang mendukung itu, katanya Iqbal, minimal. Yang pertama apa? Masyarakat yang tidak materialistis. Masyarakat yang punya ideal. Masyarakat yang tidak hanya mikir kebutuhan perutnya saja. Jadi masyarakat yang punya cita-cita. Kalau masyarakat tidak punya itu, tidak punya haluan, tidak punya idealitas, susah dia bantu kamu mewujudkan egomu. Jadi kalau itu negara, ya negara yang punya idealisme, bukan negara yang pragmatis, yang menghalalkan segala cara asal kebutuhan materi, kebutuhan perutnya terpenuhi. Kalau negara atau provinsi atau kabupaten atau RT-mu pakai logika itu, maka kamu akan susah mewujudkan ideal-ideal egomu. Jadi ciri yang pertama itu. Ciri yang kedua, leadernya harus inspiring. Pemimpin menentukan. Bukan leader yang tiap hari dikte kamu. Bukan leader apalagi yang sebaliknya, yang cuek pada dirimu. Tapi perilakunya, kata-katanya, kebijakannya memacu kreativitasmu. Itu berarti dia inspiring. Jadi situasi sosial, kondisi sosial yang dipimpin oleh seorang inspiring leader, termasuk yang minggu lalu, charismatic leader. Itu penting untuk membantumu mewujudkan, merealisasikan idealisme egomu. Yang ketiga, punya tatanan yang jelas, kode moral dan hukumnya jelas. Kalau negara, aturan dan normanya nggak jelas, kamu akan sulit. Kreatif susah, punya gagasan, cita-cita susah. Menurutmu benar, tiba-tiba disalahkan. Menurutmu sudah lurus, ternyata kok ya salah. Kenapa? Karena aturannya nggak jelas. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, ya, punya ideal bersama. Masyarakat ini punya cita-cita bareng. Mari kita bentuk masyarakat yang saling menghargai. Ya, ini namanya cita-cita bersama. Kalau ininya nggak ada, masing-masing anggota punya cita-cita sendiri, ya kamu akan susah membangun jati diri, mewujudkan dirimu seperti apa. Selanjutnya,
masyarakat yang bisa menaklukkan SDA dan SDM. Modal sosial dan modal materialnya. Kalau masyarakatnya masih, nama ndak bisa menaklukkan itu kan masih bodoh, ndak pinter. Modalnya apa tapi dibohongi orang terus. Sumber dayanya luar biasa tapi dikadali terus sama orang lain. Ini susah kamu mewujudkan idealisme. Atau SDM, banyak orang pinternya tapi yang dipakai malah yang bodoh-bodoh. Nah ini berarti tidak bisa mengelola sumber daya. Juga susah mewujudkan egomu. Dan yang terakhir, masyarakat yang aman dan melindungi, bukan masyarakat yang mengancam. Selama ada potensi masyarakat yang mengancam, kamu susah membangun jati dirimu. Makanya Nabi wanti-wanti, saya bilang minggu lalu, al-muslimu itu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Kalau pakai prinsip ini, nanti struktur masyarakatnya struktur masyarakat yang melindungi, aman. Kamu tidak merasa terancam, baik dari kata-katanya atau dari perbuatannya. Tapi kalau struktur masyarakatnya mengancam, ya kamu sendiri tidak tenang. Jangankan membangun idealisme, nyari selamat aja kamu bingung. Tidak bisa. Jadi katanya Iqbal, harus ada pendukung masyarakat yang ideal. Jadi kalau besok kamu jadi pemimpin, kondisikan situasi sosial semacam ini, nanti dari masyarakat yang semacam ini akan lahir banyak insan kamil, akan lahir banyak tokoh. Kalau merasa Indonesia hari ini krisis tokoh, kemungkinan besar memang struktur sosial kita tidak mendukung itu. Jadi itu ciri-cirinya. Nah, terakhir Iqbal bilang, perhatikan dua kondisi sosial yang menunjukkan ketidakpedulian terhadap nasib ego. Yang pertama apa? Hidup dalam bayangan. Hidup dalam bayangan itu konsep-konsepnya bagus, cita-citanya tinggi tapi tidak realistis. Ini sama juga dengan mengabaikan ego. Jadi ya tetap kamu membangun diri, membangun jati diri basisnya realitas. Jangan mencita-citakan sesuatu di luar jangkauan realitasmu. Misalnya cita-citamu apa? Saya Pak, cita-citanya ingin jadi guru bahasa Jerman Pak. Bisa bahasa Jerman? Tidak bisa Pak. Itu kan berat, kamu belajarnya lama. Apalagi sekarang kuliahnya bukan di fakultas bahasa. Jadi idealisme ya, cuma bangunlah secara realistis. Jangan bayangan saja. Ketika itu bayangan saja, kehidupan duniamu tidak teropeni. Ciri pertama. Ciri kedua kebalikannya. Idealisme yang dibangun material saja, berdasarkan realitas saja. Bapak saya tani, punyanya sawah, ya tani Pak, mau apa lagi. Nah ini terlalu realistis. Jadi harus imbang. Kalau kamu dari tani ke tani tidak ada perkembangan. Itu sama dengan tidak peduli ego juga. Harus punya cita-cita yang lebih tinggi, tapi jangan ketinggian. Meskipun Bung Karno bilang, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Kalau jatuh, jatuhnya di bintang-bintang. Cuma di bintang tidak ada kasurnya, kamu masih jatuh lagi ke bawah. Ya. Kalau mau cita-cita setinggi langit, sambil naik ke langit, bawalah kasur. Nah itu realistis. Kalau jatuh, kamu jatuhnya di atas kasur. Jadi idealisme tapi yang realistis. Oke, saya kuliahnya di UIN Pak. Cita-cita saya Menteri Agama, itu realistis. Saya kuliahnya di UIN Pak. Pinginnya cita-cita Menteri Pertanian Pak. Itu susah. Bukan bidangmu. Ya kecuali kamu lewat partai.
Ya memang begitu Pak saya. Jadi strateginya besok saya masuk partai. Oh kalau gitu enggak apa-apa. Ya, oke. Atau loh, di tafsir itu Pak, bisa juga Pak ngurusi pertanian. Nanti habis kita nanam, kita doakan bersama. Oh ya, apa? Yos, enggak apa-apa lah ya, sing waras ngalah pokoknya. Oke, jadi ya jangan sampai kita tidak peduli pada ego. Tidak peduli ego berarti cita-cita yang tidak realistis atau terlalu realistis sehingga tidak ada progres, tidak ada evolusi ke arah yang lebih baik. Itu trouble pasti. Oke, terakhir itu kalimatnya Iqbal, sengaja saya kutip. Ini kayak Ronggo Warsito, dia salah satu yang bisa meramal akhir hidupnya. Jadi sebelum dia meninggal, dia punya 2 puisi. Yang pertama itu, melodi perpisahan, mungkin menggema, mungkin juga tidak. Angin barat mungkin berhembus poi, mungkin juga tidak lagi. Hari-hari sang fakir ini menjelang akhirnya. Pujangga yang lain akan tiba, tapi mungkin juga tidak. Ada puisinya yang lain. Bahkan saat aku pergi dari dunia, setiap orang akan berkata, aku mengenalnya. Kebenarannya adalah mereka tidak tahu apa-apa. Siapa orang asing ini, apa yang ia katakan, dan kapan ia datang. Puisi-puisi terakhirnya Iqbal sebelum dia nanti meninggal. Dan kalimat yang saya suka dari Iqbal adalah potongan puisinya. Aku ragu akan diriku, namun cinta berkata, aku ada. Itu sama dengan kalau pakai idiomnya Descartes, aku mencintai maka aku ada. Bukan aku berpikir. Kalau cuma mikir secara eksistensial kamu bisa ada bisa enggak. Tapi kalau kamu mencintai, kamu pasti ada. Karena kamu sedang merealisasikan dirimu dalam wadah paling agung yang namanya cinta. Jadi jargonnya Iqbal kalau pakai nama lain, aku mencintai maka aku ada. Oke, alhamdulillah insan kamilnya Iqbal sudah. Minggu lalu saya bilang ini semacam mengislamkan Superman-nya Nietzsche. Kalau Nietzsche kemarin kan tidak ada bau-bau Islamnya sama sekali, tapi di Iqbal kelihatan di titik-titik mana Islam dan ajarannya masuk. Ada khilafah, ada spiritualitas, ada tadi menaikkan potensi diri sampai puncak spiritual dan seterusnya. Di titik-titik itu dia berbeda dengan Nietzsche. Oke. Minggu depan kita ngomong gaya yang lain lagi tentang manusia istimewa. Kita ketemu intelektualisme.